Kalian lihat, ini udah gede banget sih untuk ukuran mata-mata. Hai teman-teman, coba lagi dengan saya Iqbal sini. Di video kali ini saya mau unboxing lagi. Hari ini saya kedatangan paket, tepatnya nggak kedatangan sih, sebenarnya saya ambil ya, seperti biasa di kantor ekspedisi, dan kebetulan hari ini Surabaya hujan dan saya pulangnya agak kesorean. Ini tadi juga kehujanan paketnya dan semoga kura-kuranya nggak ada masalah. Saya cek tadi dari samping sini sih masih hidup. Jadi hari ini saya mau unboxing kura-kura mata-mata. Cuman mata-mata kan udah biasa ya, kayaknya udah banyak-banyak yang punya. Cuman yang menarik dari mata-mata saya adalah ukurannya. Ukurannya ini udah 30 cm, yang dimana itu sangat jarang sekali dimiliki orang di Indonesia. Ada beberapa, ada yang punya lebih besar sampai 40 cm gitu. Cuman jarang banget saya lihat. Dan kebetulan hari ini saya dapat gitu dan saya bersyukur sekali. Langsung aja kita buka. Oke. Jadi rata-rata mata-mata yang dijual di pasaran gitu kan paling ukuran 10 ya, 10 sampai 15 cm gitu aja. Yang ukuran yang jual ukuran segini tuh jarang banget, dan ada pun harganya juga lumayan gitu. Dan kebetulan, nggak kebetulan sih, ada kebetulannya juga sih. Ada temen gitu kan nawarin dan ternyata harganya cocok. Ya udah, saya ambil aja. Aduh, ini rapat banget ya. Oh ya, ini mata-matanya mata-mata Venezuela. Kalau buat kalian yang belum tahu perbedaan antara mata-mata Venezuela, oh ya, sebelum bahas perbedaannya, mata-mata yang ada di Indonesia itu, yang masuk Indonesia itu ada dua, yaitu mata-mata Venezuela sama mata-mata Peru. Buat yang belum tahu perbedaannya tuh, kalau misalkan secara garis besarnya aja, itu mata-mata Venezuela itu lebih didominasi warna merah, sedangkan Peru itu lebih didominasi warna kuning. Jadi kalau lebih gampangnya bisa dilihat pas waktu baby sih, karena dia kalau Vene itu merahnya ya kayak merah menyala gitu loh, merah banget ya. Ya sebaliknya juga, Peru pun juga sangat kuning ketika masih baby. Cuman kalau sudah besar seperti ini, kalau udah besar itu kura-kura mata-mata warnanya memudar. Hampir semua kura-kura sih, apalagi kalau misalkan kura-kura monster predator kayak gini kan rata-rata dipeliharanya di dalam kolam, yang dimana airnya biasanya kurang bagus, tanpa filter. Jarang banget diganti, apalagi kalau udah sampai hijau kayak gitu, itu pasti udah warnanya bener-bener rusak banget. Oke, ini kura-kuranya kelihatan. Langsung aja kita keluarin. Saya keluarin maksudnya. Nah, kelihatan ya? Ini dia kura-kuranya. Wow, besar sekali. Mungkin dari kalian juga ada yang baru tahu kalau misalkan mata-mata itu bisa gede. Mata-mata itu juga bisa gede sampai 50 cm gitu juga ada gitu. Apalagi ditambah dengan kepalanya ini yang sangat besar dan panjang, itu mungkin bisa sampai semeter kali ya. Ini kebetulan ukurannya udah 30 cm. Dia udah tua ya, Venezuela. Cuman merahnya ini udah tinggal kayak di lehernya ini aja. Bisa kalian lihat di sini. Buat plasternya, kalau misal sabar dong. Buat plasternya itu kalau misalkan masih baby itu dia juga merah juga sebenarnya. Cuman kalau udah besar kayak gini udah polos aja, kuning gitu. Menyisakan warna merah di lehernya sini saja. Kura mata-mata ini juga dia kura-kura yang selalu senyum sebenarnya. Nah, kalau misalkan kalian lihat seperti ini, dia menunjukkan mimik muka yang selalu senyum sebenarnya. Mulutnya itu sangat lebar. Kayak senyumnya Joker sih kalau menurut saya. Jadi senyum-senyum senyum-senyum kepaksa gitu loh. Jadi kayak yang senyum itu cuman mulutnya aja, tapi tidak dibarengi dengan mata gitu. Tidak dibarengi dengan ekspresi mata yang menunjukkan kegembiraan gitu. Iya. Begitu. Dan
Mata-mata ini juga, kura-kura mata ini maksudnya, itu dia kura-kura yang pasif juga. Sama kayak AST kurang lebih. Dia pasif, dia nunggu mangsa. Cuman kalau misalkan AST kan mulutnya dia kayak kail gitu kan, pencengkram gitu kan. Nah, sedangkan mata-mata ini, dia mulutnya lebar sekali dan tenggorokannya sini besar. Dia itu makanya langsung disedot, ikannya disedot masuk. Aduh, anjir, hari ini pas banget sih. Jadi makanya itu langsung disedot gitu loh, masuk ke dalam tenggorokannya sini, terus masuk ke dalam perutnya gitu. Bukan dia nggak perlu kunyah mangsanya, capik mangsanya, tapi langsung ditelan gitu aja gitu. Jadi dia hanya makan-makan ikan-ikan kecil yang sekiranya masuk di dalam mulutnya. Kalau misalkan AST kan dia makan ikan besar juga kan, soalnya dia makannya perlahan gitu, dikit-dikit dicabik. Nah, sekalian lihat. Ini udah gede banget sih untuk ukuran mata-mata. Sabar, dia mungkin merasa tidak nyaman ya. Sabar ya. Nah, dia plasterannya pun juga kayak bergerigi seperti ini. Walaupun nggak setajam AST. AST pun kalau udah gede, udah tua gitu, dia kan udah mulai tumpul juga, udah mulai kayak flat gitu, tinggal gerigi-gerigi kecilnya aja. Coba saya turunin dulu ya. Ya, dia ternyata tidak nyaman. Jadi dia predator yang pasif. Dan kalau udah gede kayak gini, makannya nggak tiap hari, sama kayak AST gitu. Biasanya orang-orang kasih makan itu 3-4 hari sekali aja. Karena kalau misalkan kalian kasih makan setiap hari pun dia nggak akan makan biasanya. Dia makannya itu dikit-dikit aja. Cuman langsung dalam porsi yang besar gitu. Kalau misalkan beli yang kecil kan paling dikasih makan ikan komet anakan gitu aja. Atau ikan-ikan mas yang ada di pasar ikan gitu. Kalau udah besar kayak gini bisa dikasih koi atau ikan lele bisa. Cuman kalau bisa patilnya dihilangin dulu, takutnya nyangkut di tenggorokannya, itu kan bahaya. Begitu. Nah, dia nggak galak sih, nggak galak kayak AST gitu. Kalau AST kan lebih meronta-ronta dan apa ya? Ya gitulah, pokoknya cakar kanan kiri mangap terus gitu. Kayaknya dia lebih anteng sih. Dia lebih anteng, walaupun kita ketahui dia tetap predator ya, walaupun nggak akan gigit saya juga, karena dia ini mulutnya bukan mulut tipe snapping ya, emang bukan snapping turtle ya, beda kayak AST dan CST gitu kan tipe snapping, tipe mencengkram gini loh. Dia ini tipe penghisap gitu, jadi mulutnya lebar untuk nyedot makanannya masuk langsung ke dalam perutnya. Sebenarnya saya pun juga udah cukup sering punya kura-kura mata kayak ini, cuman yang ini yang paling besar sih, yang pernah saya beli. Sebelumnya saya paling besar itu cuman punya ukuran berapa ya? 16 cm mungkin, dan itu pun juga jarang gitu. Saya juga kurang tahu sih, kayak di Indonesia itu ini kan mata-mata dan AST itu kan sama-sama import karena emang belum bisa dikembangkan, bukan belum bisa dikembangkan ya, emang belum ada yang kembangin, mungkin belum ada yang ternak di Indonesia, jadi semuanya itu masih hasil impor. Tapi di Indonesia itu banyak banget orang yang punya AST ukuran gede, AST ukuran monster 50 cm ke atas gitu, banyak yang punya gitu. Cuman mata-mata ini jarang banget yang punya ukuran 30 cm, 20 cm lah, 20 cm ke atas itu jarang banget yang punya. Nggak tahu kenapa. Tapi mungkin ini juga sih karena permintaan pasar juga. Jadi AST itu bisa dibilang, AST CST itu sangat populer kan, sangat populer, dan jumlah importnya pun otomatis lebih tinggi dibandingkan mata-mata ini. Jadi hewan dari luar yang importnya itu yang masuk ke Indonesia lebih dominasi AST CST gitu. Jadi jumlahnya kalah banyak. Mungkin itu jadi salah satu faktor kenapa si mata-mata ini jarang yang punya gede, dan
Pertumbuhannya pun juga lambat, pertumbuhannya lambat sekali, kurang lebih kayak AST lah. AST juga lambat, nggak cepat kayak CST gitu. Itu terus apa ya? Mungkin dan kalau udah gede segede kayak gini pun harganya juga bisa dibilang mahal gitu. Lebih mahal dari harga AST mungkin. Perbandingannya agak lumayan lah, mungkin 1,5 kali lipat lebih mahal dibandingkan AST ya. Dan mungkin dari sana kalau misalkan mau import yang gede pun juga jarang ya. Dia ini kan udah cukup rare si apa namanya mata Mandarin. Dan saya juga nggak tahu sih di luar negeri itu udah ada yang ngembangin atau belum. Cuman kalau misalkan AST itu udah ada orang yang breeding di luar gitu. Karena hasil breedingnya itu pun juga sering masuk Indonesia. Baby-baby yang masih 4 cm gitu, yang masih ada pusernya itu cukup sering masuk Indonesia. Oke, jadi paling itu aja teman-teman unboxing saya dan sedikit apa ya? Sedikit review kali ya. Review dan sedikit berbagi wawasan lah ya tentang kura-kura mata-mata ini. Jadi paling itu saja yang bisa sampaikan di video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.